Bincang Bersama. Apa kabar listeners di seluruh pelosok Nusantara? Kembali berjumpa bersama saya Daryl Adam dalam podcast Bincang Bersama. Nah, seperti biasa selalu menggunakan kata-kata yang mungkin udah Anda hafal ya. Karena bicara masalah sukses itu kan definisinya itu luas. Tapi nggak ada salahnya juga kalau kita mengamati, meniru, dan juga modifikasi dari kesuksesan seseorang agar itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita. Ingat, semuanya itu butuh usaha dan juga butuh pembelajaran. Yuk kita belajar bersama dengan seorang psikolog hari ini yang saya nggak tahu apakah mungkin menurut pandangan Anda sudah mencapai level kesuksesan. Karena biasanya ketika dalam sumber saya tanya, Anda udah sukses atau belum? Pasti mereka bilang belum, karena definisi sukses itu pasti berbeda-beda. Ada Ibu Ayu Sutomo. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Kita ketemu lagi untuk edisi kali ini ngomongin masalah pribadi ya Bu Ayu. Oh gitu ya. Boleh tahu nggak Ayu Sutomo itu artinya apa? Sutomo itu Pernah kan nanya nggak sama orang tua? seperti orang tua Jawa pada umumnya, Ayu itu kan artinya cantik. Cantik, itu dapat. Sutomonya. Sutomo itu ayah saya membawa nama keluarga. Jadi apa namanya, digandeng gitu kan ya. Jadi nama saya itu gitu. Oke. Ayu Sutomo berarti apa faktanya gimana? Fakta apa tuh? Ayunya maksudnya? cantik, Sutomonya ganteng gitu loh. Jadi kolaborasi ketemu di antara dua itu. Nggak tahu kalau Nggak masalah tahu. cantik ganteng yang menilai orang lain. Itu dia betul. Bu Ayu masa kecilnya kayak apa sih? Saya anak pertama dari 3 bersaudara, Oke. kemudian perempuan satu-satunya, kemudian seperti kebanyakan hidupnya anak pertama di sini mungkin smart listener ya, ada yang anak pertama juga, tentunya kan ada banyak ekspektasi, banyak Ya, harapan, betul. kemudian yang hadir sebagai anak pertama gitu kan ya, kemudian atas itu semua karena memang proses pengasuhan, parenting itu kan interaksi orang tua dan anak, kemudian anak pertama, orang tua ke anak pertama, orang tua ke anak kedua, orang tua ke anak ketiga, itu kan pemaknaan diri mereka sebagai orang tua itu berkembang dan berubah. Betul. Gitu kan. Dan tentunya pemaknaan itu kan mempengaruhi bagaimana sikap-sikap yang ditampilkan dan pada akhirnya diserap oleh saya sebagai anak gitu. Nah, konteksnya gitu karena anak pertama, banyak harapan, banyak ekspektasi, sedikit banyak itu tuh membentuk saya. Jadi beban ya? Dibilang beban mungkin dulu iya, tapi sekarang lebih memaknainya sebagai itu yang pada akhirnya membantu saya bisa meraih banyak hal yang saya raih saat ini seperti itu. Oke, berarti bisa disampaikan bahwa pencapaian sudah maksimal atau menuju ke arah maksimal sekarang? Nggak tahu, tapi tetap membuka ruang untuk terus berkembang. Oke, baik. Inspirasi dari siapa sih kalau ada sosok yang mungkin jadi seorang panutan? Apa nih? Kalau panutan dalam Selain orang tua ya, selain orang tua. Siapa ya? Kalau ditanya selain orang tua, karena saya influence besar sekali itu dari ayah saya. Oke. Jadi beliau itu banyak memberikan pandangan tentang bagaimana kita harus menjalani hidup, kemudian bagaimana pada saat nanti masuk ke profesional, bagaimana kemudian harus bersikap secara profesional, bagaimana kemudian mengambil kesempatan-kesempatan, mengambil keputusan-keputusan atas kesempatan-kesempatan yang hadir, memberikan kesempatan bagi saya meskipun anak perempuan ya, ibu dan ayah saya itu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi saya untuk mengembangkan apa yang menjadi minat saya, apa yang saya sukai, tidak pernah terbatasi dengan itu, bahkan mendukung gitu kan ya dengan apa-apa yang waktu itu menjadi hobi saya, yang mungkin zaman dulu gitu kan ya, belum banyak orang yang punya hobi itu, tapi orang tua saya tetap memberikan dukungan. Nah, itu yang menurut saya banyak membentuk saya sekarang sih, Mas. Oke. Menjadi seorang psikolog itu apakah bagian dari sebuah cita-cita yang memang, karena kan setahu saya begini, banyak orang tua yang memberikan nasihat-nasihat positif pada anak, kasih gambaran gitu. Nanti kamu kalau kerja masuknya ini mengarahkan gitu loh. Dialamikah dari kehidupan pribadi seorang Bu Ayu atau menemukan kenikmatan dalam dunia psikolog itu setelah remaja? Oke. Jadi kalau berbicara mengenai psikolog, cita-citanya dari kecil pengen jadi psikolog. Jadi waktu itu ada psikolog yang datang ke sekolah, kemudian membaca buku. Oh, jadi menarik, di rumah saya itu waktu saya kecil itu kami punya kebiasaan harus baca buku. Oke, orang tua yang suruh. Jadi kemudian ada di mana waktu itu 1 minggu 1 kali itu kita di meja makan, setiap anak tuh bebas mau pilih buku yang mana, setidaknya itu dimasukkan ke dalam aktivitas keseharian kita. Dulu kan belum bersaing dengan gadget, belum sebegitunya betul. Nah, karena diberikan kebebasan untuk memilih buku, kemudian membaca yang mana yang saya suka dan nggak pernah dilarang gitu untuk memilih buku apa aja. Kok saya tertarik dengan buku-buku itu tentang karakter orang,
orang, kepribadian orang yang kayak gitu-gitu loh, karakter orang yang gini kayak gitu-gitu. Nah kemudian pas SD ketemu dengan psikolog di sekolahan gitu kan ya, semakin bilang aku pengen deh jadi psikolog. Jadi psikolog itu bisa membaca orang, katanya dulu gitu waktu masih kecil pemahamannya kan. Psikolog itu bisa baca orang, bisa ngeliat orang terus tahu karakternya dia tuh orangnya gimana, dia orangnya seperti apa, waktu itu dalam bayangan seperti itu. Lalu ya orang tua sih nggak pernah bilang iya, nggak pernah bilang oh nggak boleh gitu. Kalau kamu suka ya go ahead, jalanin aja gitu. Sampai pada akhirnya pas kuliah, pas memutuskan untuk berkuliah ya kayaknya dari SMA udah tahu deh, saya mau ambil psikologi gitu. Nggak termasuk yang bingung kan, ada ya beberapa anak yang saya ketemu pada saat sekarang saya praktek ya, anak-anak yang udah waktunya milih jurusan kuliah tuh masih bingung gitu mau pilih apa. Nah saya nggak termasuk yang itu tuh. Termasuk yang udah tahu gitu saya pengennya apa. Cuma memang waktu itu diarahkan sama orang tua bahwa kalau mau psikolog ambillah klinis. Jadi memang kan berbeda antara psikolog industri dengan psikolog klinis ya. Karena kalau psikolog industri itu kemudian larinya akan menjadi ke HRD, kemudian akan masuk ke office hour yang cukup panjang, dan kalau misalnya memang mau berkarir berarti berjibakunya tuh sampai segitunya tuh gitu, kalau sampai mau top. Nah kalau di klinis kamu bisa bekerja di rumah sakit dengan keleluasaan waktu yang lebih fleksibel gitu. Dan ya itu saya syukuri sih, ternyata bener. Sorry, orang tua juga sama seorang psikolog juga? Nggak ada, orang tua bukan psikolog. Ini menarik nih karena dari cerita yang saya tangkap, orang tuanya Ibu Ayu itu mampu memberikan sebuah pandangan, dan pandangan itu kan tidak dalam bidang yang beliau saat itu dalami. Betul. Setidaknya kan knowledge-nya itu begitu terpapar positif ya, dan diturunkan langsung ke Bu Ayu. Ada nggak bentuk-bentuk itu yang juga diaktualisasikan dalam kehidupan Bu Ayu? Maksudnya bentuk-bentuk yang kayak gimana? Yang mereka lebih paham tentang satu hal walaupun mereka nggak menggeluti, tapi mereka sampaikan ke Bu Ayu. Kalau mau jadi psikolog itu jangan ambil yang industri, ambillah yang klinis. Itu kan sebagai sebuah bentuk bahwa knowledge yang mereka dapatkan itu diaplikasikan ke kehidupan anaknya Bu Ayu saat ini. Nah gimana dengan Bu Ayu? Kalau apa ya, gini, budaya dalam keluarga kami itu waktu kecil-kecil kita ada budaya makan bareng. Nah pada saat kita makan bareng-bareng itu ayah itu akan menceritakan apa-apa yang dia temui di siang harinya di kantor, ketemu siapa, kemudian ada orang yang kayak gimana, dia bertemu dengan sosok hebat yang seperti apa. Nah itu tuh diceritain ke kita anak-anaknya. Jadi ibu juga sama menceritakan itu juga gitu kan ya, ibu tadi ada kegiatan apa atau gimana. Nah itu yang terinternalisasi tuh pelan-pelan. Jadi mungkin bukan hanya dari gambaran yang di pekerjaan kedua orang tua saya saja gitu, tetapi orang-orang yang mereka temui yang berasal dari ragam yang berbeda pun gitu kan ya, pada akhirnya nyampe juga ceritanya ke kita, oh ternyata ada tuh yang kayak gitu, oh ternyata ada loh pekerjaan yang seperti ini, oh psikolog tuh ternyata nggak di HRD aja, bisa kerja di rumah sakit. Nah itu tuh nyampe tuh ke kita gitu. Itu berarti arti keluarga begitu berarti ya bagi seorang Bu Ayu ya. Iya. Iya. Karena berjalan dari saat maksudnya bukan yang cemara banget, nggak pernah ada konflik, nggak ada gitu, emang ada. Pasti ada. Konflik ada gitu, walaupun nggak itu banget. Tapi dari situ banyak belajar, dari situ banyak kemudian mendapatkan penguatan, dari situ banyak mendapatkan dukungan untuk kemudian melakukan apa yang saya sukai, dan pada akhirnya menjadi profesi, dan kemudian mendukung keterampilan lain yang pada akhirnya mendukung profesi saya juga sekarang saat ini. Bu Ayu, sorry saya sedikit mau ngulas sisi internal lebih dalam ya, masalah keterampilan dan juga skills. Kan banyak orang yang senantiasa mengupgrade skillnya untuk menuju ke jenjang yang berikutnya. Nah, apa hal yang mungkin Bu Ayu masih lakukan sampai dengan sekarang berhubungan dengan upgrading skill ini? Kalau itu sampai sekarang saya pikir itu wajib ya dilakukan, apalagi kalau kami psikolog. Jadi yang dilakukan untuk upgrading skill pasti 1 tahun itu kami ada mengambil workshop, either itu certified atau kemudian workshop yang memang tersertifikasi, atau kemudian workshop yang memang untuk mendalami ilmu. Kalau di ranah profesional sebagai seorang psikolog sama halnya seperti dokter juga, kami kan perlu untuk melakukan pemenuhan SKP. Untuk mengurus surat izin praktek itu kami ada beberapa prasyarat tertentu, di mana ada poin-poin yang harus kami kumpulkan dari berapa puluh jam praktek selama 1 tahun, berapa workshop yang harus kami ikuti, berapa pengabdian masyarakat yang harus kami berikan gitu. Itu bare minimum. Kalau berbicara mengenai profesi psikolog itu bare minimum, untuk dapat surat izin praktek tuh udah minimum banget harus mengikuti, atau mau nggak mau kamu harus ikutin kegiatan yang bisa upgrading skill gitu. Tapi kalau buat saya pribadi gitu kan ya, itu saya lakukan dengan senang hati sih, karena memang punya kesadaran bahwa kasus yang kita hadapi atau kita temui di lapangan kan
dinamis ya gitu, berubah-ubah, dinamis gitu kan ya. Walaupun punya basis terapi tertentu yang sudah dikuasai, tapi implementasinya kan menyesuaikan dengan apa yang berkembang pada zaman. Nah, mau nggak mau itu kita harus ikutin terus-terusan. Karena kasusnya juga berkembang. Example deh, sudah punya dasar menguasai terapi perilaku atau kognitif behavior terapi lah gitu. Tapi sekarang kemudian marak misalnya judi online atau marak pinjaman online. Betul, gitu kan. betul. Nah, banyak klien-klien yang hadir dengan kondisi seperti itu. Misalnya sekarang begitu gitu kan. Pendekatannya walaupun sudah ada basis terapinya, tapi kan kami butuh tahu tentang riset terbaru tentang orang-orang yang terlibat judi online itu seperti apa sih, sehingga penanganan paling tepat secara perilaku tuh harus digimanain sih, support system harus membentuk yang seperti apa sih. Kita jadi memberikan psikoedukasinya ya berdasarkan riset, berdasarkan temuan, berdasarkan apa-apa yang sudah direkomendasikan secara ilmiah gitu. Dan itu harus di-upgrade terus, nggak mungkin nggak. Iya. Saya jadi tertarik untuk membahas masalah perkembangan dunia anak dan juga remaja. Ini kan menjadi concernnya dari Bu Ayu selaku psikolog yang berkutat di bidang itu ya. Sedikit dong Bu Ayu, apa sih yang terjadi sebenarnya dengan anak dan remaja sekarang ini? Dan dari sisi psikolog tuh bagaimana membuat mereka tuh jadi agak sedikit mengerti arah tujuan hidup gitu loh. Gitu ya, mereka nggak mengerti tujuan hidup. Mereka kadang-kadang gampang dengan tujuan hidup karena ketika ada judi online mungkin mereka merasa ini permainan yang enak, hanya butuh sedikit uang, dijanjikan dengan hadiah yang menarik, mereka pun tergiur ke sana. Sehingga tujuan hidup mereka itu berubah. Nanti ada lagi versi-versi lainnya yang kadang-kadang tuh mempengaruhi psikologi mereka juga, sehingga mampu menjadikan mereka tuh orang yang di luar batas nalarnya mereka, mencuri kah, menjual sesuatu kah untuk hal-hal yang negatif itu. Iya. Pada akhirnya dekat dengan satu perilaku yang berisiko gitu. Betul. Kan ya, kita melihatnya gitu. Oke, yang jelas generasi ini kan hadir di zaman yang berbeda, jauh berbeda dengan kita gitu kan ya. Paparan teknologinya itu udah samar banget antara yang real dengan digital, itu samar. Kemudahan akses, kemudian proses yang dipangkas menjadi demikian cepat untuk mencapai sesuatu, itu juga kan membuat tentunya pandangan terhadap hidup, kemudian pandangan terhadap sesuatu itu berubah juga. Kemudian paparan teknologi yang tidak ada batasan. Artinya kalau dulu gitu kan kita mau meng-compare diri kita, paling compare-nya sama temen, sama orang yang kita lihat, sama tetangga, sama apa. Sekarang enggak, compare-nya itu dengan orang di seluruh dunia. Setuju. Nah, itu pada akhirnya ada dampak positif negatifnya. Positifnya adalah kalau di belahan dunia sana bisa, kenapa kita nggak bisa? Ayo dong, kita juga bisa. In a positive context ya. Tapi di negatifnya adalah, kok dia bisa ya, kemudian saya juga mau bisa, tapi upayanya mungkin tidak sebesar yang itu, hanya melihat surface-nya aja. Kemudian dorongan dari sistem keluarga tidak mendorong untuk kemudian ayo dong gitu, usaha yang keras gitu. Sehingga pada akhirnya yang dilihat hanya part yang itu saja gitu. Nah, tentunya ditambah dengan beberapa cara-cara instan yang lain gitu kan, yang dirasa ini lebih mudah untuk mendapatkannya, ini kemudian lebih mudah untuk membawa saya ke kesuksesan atau keberhasilan menurut ukurannya gitu kan ya. Karena semakin dewasa kan sukses dan berhasil tuh mulai bergeser gitu. Betul. Kan, pemaknaannya beda-beda gitu, iya. Beda-beda. Nah, membuat ya pada akhirnya kondisi seperti itu yang terjadi. Belum lagi paparan dari luar kadang-kala mempengaruhi perspektif kita terhadap nilai moral. Nilai moral yang kita pegang, budaya ke timur, atau kemudian hal-hal yang selama ini kita pegang cukup erat gitu kan, mulai bergeser gitu. Kenapa? Karena sebetulnya teknologi itu membuka pandangan kita menjadi sangat luas sekali. Betul. Dan bisa membuat kita punya pertimbangan-pertimbangan tertentu, dan itu mempengaruhi belief system kita, cara berpikir kita, pada akhirnya mempengaruhi bagaimana kita berperilaku juga gitu. Iya, ini tugas berat orang tua sih sebenarnya. Gitu iya ya. nggak Bu? Betul, soalnya kan begini memang. kan masih jadi sebuah tanggung jawab juga untuk membimbing anak itu menuju ke arah yang lebih baik. Yes, paling tidak dia harus jadi lebih baik dari orang tuanya. Keterampilan dan skill ini yang kayaknya perlu dipunya ya, sama sebagai yang ingin fokus juga ke psikolog seputar keluarga dan juga anak. Setuju nggak? Memang sebagai orang tua tuh ya itu harus upgrade diri terus-terusan juga ya. Sebagai profesional kita mau upgrade diri, tapi kadang sebagai profesional yang juga sebagai orang tua gitu kan ya, kita ikutan training terkait dengan kehidupan profesional kita tuh setahun bisa berapa kali gitu. Tapi apakah kita juga melakukan upgrading diri kita yang sama terhadap proses kita menjadi orang tua gitu. Karena zamannya ganti, berubah, kita juga perlu untuk update terus-terusan sama itu. Bu Ayu, apa yang masih Bu Ayu pegang dari dulu sampai dengan sekarang berhubungan dengan prinsip diri dan juga hidup? Hidup itu harus dan kenapa harus hidup pegang itu itu? Harus bermanfaat. Jadi harus bawa manfaat buat semakin banyak, membawa manfaat untuk lebih banyak orang, itu akan semakin baik gitu. Kalau yang lain-lainnya, ketika kamu menjadi bermanfaat, yang lain-lainnya akan ngikutin kok. Contohnya gimana? Misalnya ketika kemudian kita berbicara mengenai kehidupan profesional lah, betul. gitu kan ya.
basisnya gitu kan. Sekarang kan ada banyak yang bilang, oh saya tuh harus yang begini-begini, mengejar satu posisi tertentu atau apa gitu. Balikin aja dulu deh gitu. Kamu menjadi bermanfaat dulu untuk lingkunganmu yang paling kecil. Ketika itu dirasa dengan baik gitu kan ya, manfaatmu terasa dengan baik, kamu akan mendapatkan kepercayaan untuk di lingkungan yang lebih besar lagi, lingkungan yang lebih besar lagi, lingkungan yang lebih besar lagi. Ketika itu sampai, maka karirmu akan ngikutin kok. Ketika itu sampai, maka penghasilan atau income itu juga akan ngikutin kok. Tapi fokus aja di apa yang bisa kita kontrol dalam diri kita, yaitu bagaimana kehadiran kita membawa banyak kebermanfaatan bagi di mana kita berada. Kalau itu terasa dampaknya, kamu akan dapat kepercayaan kok untuk yang lebih luas lagi, lebih luas lagi, lebih luas lagi. Ketika kemudian itu didapat, maka nggak usah khawatir kepercayaan hadir. Tentunya kalau kita bicara mengenai hitung-hitungan finansial, profesionalisme, itu akan ikut kok. Secara otomatis. Ya, I do believe. Membentuk keyakinan atau belief system itu kan nggak gampang ya Bu Ayu ya. Iya ya. Karena kan kadang-kadang orang juga sering compare, buka scroll Instagram, aduh temen udah kesini, kita masih gini-gini aja. Apakah mungkin harus ada pemaknaan lebih kuat tentang hal ini? Nah ini gimana emang counter atau ngebalikin lagi? Tapi gini, kalau kita berbicara mengenai pembandingan sosial yang dilakukan di Instagram, sebagai makhluk sosial kan memang secara teori kita akan melakukan pembanding. Well, itu nggak kenapa-napa. Kalau orang Jawa bilangnya wiswayai, itu akan seperti itu, kita melakukan pembandingan itu. Cuma masalahnya pembandingan itu bisa sehat bisa nggak sehat. Pembandingan yang sehat adalah ketika kita lihat, wah kok dia karirnya bagus banget ya, apa yang dia lakukan, lalu kita reach out dia, kamu ikut pelatihan apa, ikut course yang mana, upgrade skillnya gimana, lihat dia belajarnya gimana, seperti apa, oh aku mau ya seperti dia, kalau dia bisa kenapa aku nggak, dan aku mulai berusaha seperti itu. Tapi ketika nggak sehat kan, wah kok dia gitu ya, akhirnya kita ngelihatnya jadi sebel, jadi kesel, jadi makin turun, jadi tumbuh perasaan yang iri, hati, kemudian dengki mungkin kan ya. Nah itu yang pada akhirnya jadi pembandingan yang nggak sehat. Tapi sebenarnya membandingkan fine, itu nggak kenapa-napa kalau menurut saya. Sebagai makhluk sosial pun kita pasti akan melakukan pembandingan sosial kok. Nggak mungkin enggak, asal jangan kebablasan. Kebablasan jangan ke atas ke bawah. Kalau ke atas kebablasannya kita jadi berkecil hati, ketika ke bawah kebablasannya membandingkannya adalah kita jadi merasa bangga diri. Nah itu kan nggak sehat. Jadi harus ada di posisi tengah-tengah ya. Apa-apa membandingkan, kok bisa berhasil banget sih latihannya itu gimana, dia seperti apa, upayanya gimana. It's fine, nggak apa-apa. Oke, jadi pembelajaran juga sebetulnya ya. Iya betul. Untuk bisa menduplikasi atau mengamati, tiru dan juga modifikasi. Konsep acara ini. Bu, hari-hari selain praktek ngapain aja? Saya ada usaha di bidang kesehatan. Oh, apa tuh? Jadi ada klinik kesehatan kerja. Jadi kami ada di wilayah industri yang kemudian memang melayani pemeriksaan kesehatan untuk industri dan perusahaan. Jadi di sana juga ada layanan psychological service-nya juga. Jadi di luar praktek klinis, saya kelola itu as an entrepreneur begitu. Oke, berarti ada dua aktivitas yang harus di-concernkan setiap hari. Betul. Me time-nya gimana dan ngapain biasanya? Ini kan manage dua ini kan sulit ya, maksudnya nggak gampang gitu loh. Me time-nya ya bisa, me time-nya kalau udah nyampe rumah ya udah di rumah melakukan apa-apa yang kemudian bisa dilakukan, atau pagi hari sekali. Saya terbiasa bangun jam 3 pagi, jadi jam 3 gitu kan. Tahajud. Ya itu kan me time, bagian dari kita me time kan. Me time dulu, tenang apa segala macam, sampai kemudian subuh datang jam 4:30 ya, 4:30-an gitu kan ya. Nah itu udah mulai melakukan aktivitas untuk anak, keluarga apa segala macam. Habis itu anak-anak ke sekolah, ya kita mulai fokus dengan aktivitas seperti yang dilakukan sekarang. Nanti mereka hadir gitu kan ya, sore hari gitu, jam berapa, anak saya pulang yang satu itu udah cukup sore jam 4:30, atau yang satu lagi nih karena hari ini ada les dia baru pulang 5:30, ya udah berkumpul lagi kan, mereka juga sudah punya aktivitasnya masing-masing. Nanti sore kita berkumpul lagi, dinner, cerita, begitu. Dan itu setiap hari? Ya mostly begitu. Kecuali ada hal-hal yang kayak seringnya begitu sih, karena memang circadian time-nya kan udah kebentuk ya, jam 3 mau nggak mau udah bangun gitu. Udah bangun gitu. Pernah nggak satu bentuk aktivitas yang manjain diri lepas dari semua aktivitas rutin? Ada, saya mengambil satu hari off di hari-hari yang nggak ngapa-ngapain. Biasanya saya pakai buat ketemu dengan teman, dan itu di weekdays. Jadi memang sengaja ambil satu hari yang di Selasa gitu kan, tidak mengambil pekerjaan, isinya tuh main dan melakukan hal yang menyenangkan untuk diri saya. Itu wajib ya? Harus bisa dilakukan atau diupayakan. Kalaupun ambil klien tuh cuma yang habis pagi workout, terus udah gitu agak siangan ambil klien, terus sisanya udah menunggu anak pulang sekolah, melakukan aktivitas apa. Perlu balance sih, karena gini loh, prinsipnya kita itu cuma bagi apa yang kita punya, Mas. Kalau kita nggak punya itu, kita nggak bisa bagi.
Kita punya happiness, kita bagi happiness ke surrounding. Kita punya benci, kita bagi benci ke sekeliling. Kita punya marah, itu yang akan kita bagi ke sekeliling kita. Maka kita harus memastikan kita punya yang bagus dulu supaya kita bisa bagi bagus ke orang lain, sekeliling kita. Nah, cara bagi bagusnya kan ya tadi kita tahu apa yang perlu kita lakuin ya. Oh, jadi saya perlu off nih, kayaknya udah kecapean. Jadi kayaknya di tengah-tengah weekdays itu ada hari yang saya perlu untuk lowering my activity, kecuali kalau mepet-mepet banget kayak gitu. Oke. Kalau ada undangan untuk ngisi seminar di hari itu bisa atau biasanya gimana? akan substitute. Oh. Nah, itulah menyenangkannya bekerja sebagai psikolog praktek dan entrepreneur. Punya keleluasaan terkait dengan waktu yang memang itu menurut saya sih privilege. Iya. Yang saya miliki. Target mungkin 3 atau 5 tahun ke depan. 5 tahun, 3 tahun ke depan lebih mindful dengan semua activity yang saya lakukan, lebih membawa banyak manfaat di bidang kerja yang kemudian saya geluti, baik di bisnis maupun di bidang psikologi. Jalannya seperti apa gitu kan, Tuhan akan ngebuka jalannya gimana untuk menjadikan saya lebih bermanfaat buat semesta. Nah, itu kita ikuti aja. Flow aja ya. Ya. Akankah berusaha seperti Bapak Sutomo? Kenapa tuh? Yang mana nih Ibu part Ayu? yang usaha aja nih? Ibu Ayu kan tadi di awal mengatakan ini arahan dari orang tua kalau bisa ngambilnya begini-begini. Akankah itu dilakukan dari sisi Bu Ayu pribadi kepada putra putri? Enggak, kalau anak-anak ya maksudnya gitu. Kalau anak-anak enggak, tapi bentuk diskusi yang kita lakukan tuh sama. Kurang lebih nuansanya begitu. Jadi ada acara di mana ya malam kita kumpul makan, terus cerita how's your feeling mas ke anak saya yang pertama itu, mas perasaannya gimana, adik perasaannya gimana, apa yang seru. Oh, kalau ibu tadi ngisi podcast terus ketemu sama itu, oh ada pekerjaan sebagai penyiar, sekarang ada loh podcast yang kayak gitu-gitu. Nuansanya sama, nanti mereka kan dapat insight sendiri. Walaupun sepertinya kayaknya pilihan yang menjadi pilihan peminatan anak saya yang besar itu kan tahun ini masuk SMA. Jadi sudah mulai melihat-lihat peminatannya tuh mana, kayaknya jauh dari saya, jauh dari ayahnya, jauh dari kakeknya juga. Karena yang jadi peminatannya dia justru ke bidang animasi digital. Nggak ada dari di antara kita yang punya background itu. Iya. Ya, kita mau akomodir. Yang kedua belum tahu rencananya. Masih kelas 4 SD. Oh, jauh ya bedanya ya. 4,5 tahun, hampir 5 tahun. Ya. Berarti fokus dulu ke Mas ini. Ya, karena kan sudah mau pilih-pilihan masuk SMA, itu sudah pilih-pilihan mau ke arah mana nih, kalau mau misalnya ada tujuan tertentu kan dia harus mengumpulkan portofolio, udah mulai lebih spesifik ke sana. Gitu. Apa sih Bu batasan-batasan yang mungkin perlu disampaikan? Saya mau belajar deh dari kehidupan rumah tangganya Ibu ya. Batasan yang memang sudah yang ditetapkan sama orang tua kepada anak. Karena anak-anak sekarang kan kadang-kadang susah diatur, maunya mereka sendiri. Orang tua tuh udah ini aja deh, ngeliatin aja sama supervisi aja gitu lah. Gitu ya. Ibu nerapin nggak do and don'ts-nya buat anak-anak? Do and don'ts-nya kalau saya gitu kan ya, ke anak-anak jelas satu, saya tuh kami gitu, saya dan pasangan itu mencoba sekali untuk terkoneksi dengan anak-anak, karena kami percaya kami tuh kalau mau ngomongin ke mereka, kalau kitanya nggak terkoneksi sama mereka sulit. Apalagi buat yang remaja itu kan tugas perkembangannya sudah identity versus identity confusion. Jadi memang mereka akan keluar untuk mencari identitas dan nggak boleh kita batas-batasin tuh bukan berarti kamu nggak boleh kesana, itu nggak boleh, karena kalau kita begituin justru akhirnya mampet. Itu akan terhambat di tugas perkembangan itu. Ada apa sih ya? Penasaran ada apa? Kalaupun emang mereka nggak penasaran, jadi mereka pandangan terhadap lingkungan dan apa-apa yang terjadi di luar itu terbatas. Outputnya nanti di dunia karir merasa satu, pilihan hidup kok terbatas ya, cuma taunya ini doang. Ketika dia stuck di satu karir tertentu, dia nggak melihat bahwa ada banyak opsi-opsi karir yang lain. Kenapa? Karena waktu tahapan finding identity-nya tuh nggak pernah diperkenalin dengan banyak hal gitu kan. Yang kedua gitu kan ya, ketika kemudian dia nggak kita berikan keluasan untuk itu di outputnya ya di karir, itu larinya inisiatif tuh biasanya nggak ada. Kenapa? Karena dengan kenal dengan lingkungan yang banyak itu kan muncul tuh, oh kalau dalam situasi sosial gini aku harus berinisiatif yang seperti apa, kalau di situasi yang gini aku harusnya gimana. Itu kan modalitas soft skill yang nggak diajarin di sekolah, tapi pada saat masuk ke dunia karir itu kepake banget. Buat kita yang udah kerja paham banget tuh hal-hal kayak gitu. Nah makanya itu yang nggak apa-apa kenal banyak-banyak, cuma memang kita ada quote unquote menyuntik nilai-nilai atau value-value yang kita pakai as a family. Kalau ditanya kiblatnya dari mana, karena saya muslim gitu kan ya, ya larinya ke Al-Quran hadis sih. Apa yang ditulis di Al-Quran, apa yang ditulis di hadis, ya itu jadi ground rule-nya aja gitu. Harusnya seperti apa, cuma memang kita komunikasikan dengan bahasa-bahasa yang lebih bisa diterima gitu oleh mereka. Sebenarnya sulit nggak sih Bu mengimplementasikan apa yang Ibu
punya selaku berprofesi selaku seorang psikolog keluarga dan juga anak, kan aktualisasinya ke anak kan gampang ya, karena ketemu klien juga mungkin hampir-hampir sama-sama atau beda-beda tipis. Nah, pesan untuk sobat listeners yang mungkin baru menjajaki dunia psikolog, khususnya untuk yang akan fokus ke keluarga dan juga anak, apa yang mungkin perlu mereka lakukan? Persiapan seperti apa? Paling tidak menduplikasi dari apa yang Ibu pernah lakukan. Kalau terkait dengan peran menjadi psikolog gitu, satu jangan ragu dulu untuk masuk ke diri kita lebih dalam, kenal diri kita. Kenal diri kita lebih dalam terlebih dahulu gitu. Try to understand. Kita punya self awareness yang bagus lah terhadap diri kita gitu. Sehingga nanti ketika berhadapan dengan ini, kita bicara psikolog klinis ya. Kita bicara dengan klien, kita bicara dengan kasus-kasus yang harus kita hadapi gitu. Kita nggak mudah tuh untuk ke-trigger dengan situasi-situasi yang diri kita aja kita belum kenal gitu. Jadi satu, kita punya self awareness yang baik tentang diri kita. Yang artinya kita mau kenal lebih dalam inner child issue kita, gimana kita dibesarkan, gimana kita tumbuh gitu, sehingga pada akhirnya kita cukup mampu untuk menerima, oh ya saya utuh seperti yang sekarang ini dengan segala apapun yang terjadi di masa lalu saya dan kelebihan kekurangannya. Sembari berproses terus belajar. Tentunya kalau bicara mengenai psikolog, mengenai profesi psikolog, itu yang pertama. Yang kedua adalah harus punya empati. Karena klien itu hadir dengan ragam kasus yang kadang mungkin kalau orang empatinya masih sangat terbatas akan, kok gitu aja dipermasalahin sih, harusnya kan nggak begitu gitu kan. Tapi ketika kita mampu berempati, kita bisa menempatkan diri kita, oh ya, I understand you, saya mencoba untuk memahami kenapa sih kamu begitu. Sehingga kita akan bisa dengan mudah memvalidasi apa yang ia rasakan, apa yang ia pikirkan. Dan itu kan satu hal yang menjadi modalitas banget untuk kita membangun hubungan terapeutik antara kita dengan klien, timbulnya trust dari klien kepada kita gitu. Yang ketiga, ya nggak boleh berhenti upgrading ilmu. Karena terus ada pengembangan terapi atau psikoterapi itu berkembang dengan sangat-sangat pesat sekarang. Yang timur, yang barat, psikologi timur, psikologi barat itu berkembang dengan sangat pesat, dan kalau kita nggak upgrade akan sulit gitu. Dan kita juga akan kesulitan dalam membantu klien kita karena kasusnya makin beragam. Nanti ketemu kasus yang, oh ini kayaknya saya perlu mendalami dan lebih jago lagi nih di aspek yang ini. Mau kamu harus belajar, jadi nggak pernah berhenti untuk workshop, sertifikasi, belajar, baca, itu harus. Berarti tantangannya juga berat dan juga banyak ya, karena menyikapi yang barusan disampaikan Bu Ayu bahwa harus mengerti perkembangan zaman, karena setiap orang juga akan berubah seiring dengan itu, bentuk adaptasi mereka ya. Oke, baik. So ini sudah banyak yang disampaikan oleh Bu Ayu Sutomo, tapi mudah-mudahan sih dari apa yang mungkin disampaikan itu bisa menjadi sebuah pembelajaran. Kalau Anda ingin fokus atau mengarahkan putra-putri Anda menuju ke dunia psikolog anak dan juga remaja misalnya atau keluarga, boleh putar ulang tayangan ini, karena insight-nya juga menarik untuk dipahami dan menjadikan itu sebagai sebuah bentuk edukasi. Terima kasih waktu dan kebersamaan Anda. Saya Daryl Adam. Sampai jumpa. Bye. Bincang bersama